Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Pelacur kecil sialan, benar-benar mendapatkan kekuatan Jiu Xuan Chong Mingyan dengan sempurna. Ada juga 9 Raja Api yang mendalam, yang pantas mati karena dosa-dosanya. Dia mengirim begitu banyak orang kuat dari klan jahat ekstrateritorial kita untuk mengepung dan menekannya, tetapi dia tidak sepenuhnya jatuh, tetapi meninggalkan jejak reinkarnasi dan menyimpannya. Itu di klan kuno. Pelacur kecil itu akan sepenuhnya dibangkitkan dengan segel reinkarnasi ini, tidak hanya akan ada pembangkit tenaga reinkarnasi tambahan di dunia ini, bahkan 9 Dewa Api yang mendalam akan dibangkitkan, dan kemudian itu akan merepotkan, ular berdarah di bawah suram. Ada sedikit kengerian di wajahnya, jelas ketika dia menyebutkan 9 Dewa Api yang mendalam, dia tidak bisa menahan gemetar. Kekuatan orang ini, bahkan Kaisar Iblis, penguasa dunia iblis pada waktu itu, tidak menyerah terlalu banyak, belum lagi berkat api suci, kekuatannya bahkan lebih kuat. Untuk melenyapkan pembangkit tenaga reinkarnasi tirani di dunia 1000 besar, klan alien jahat pernah mengirim hampir 90% dari klan jahat alien untuk membunuh pembangkit tenaga reinkarnasi ini dalam persiapan untuk serangan umum terakhir, tetapi masih ada sebagian kecil dari pembangkit tenaga reinkarnasi memusnahkan tentara yang dikirim oleh ras jahat dari luar alam. Meskipun mereka juga terluka parah dan jatuh ke dalam reinkarnasi, kekuatan mereka menyebar di dunia besar. Begitu mereka dibangunkan oleh orang-orang yang ditakdirkan, mereka bisa mendapatkannya. Reinkarnasi segel, setelah pemahaman yang sempurna tentang segel reinkarnasi, kedua samsara muncul. 2 dari mereka adalah reinkarnasi, satu adalah master asli yang tertidur dalam reinkarnasi, dan yang lainnya adalah magang yang memberikan warisannya. Dunia 1000 besar memiliki sungai yang agak misterius yang menggantung di atas 9 langit, yang disebut Laut Reinkarnasi. Di Laut Reinkarnasi, ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi yang sedang tidur. Pembangkit tenaga listrik ini telah menuliskan eksploitasi pertempuran yang termasyhur untuk dunia 1000 besar, dan mereka pada akhirnya mati di dalamnya. Meskipun mereka tidur di lautan reinkarnasi, mantel dan kekuatan mereka tersebar di dunia dalam bentuk segel reinkarnasi, menunggu warisan dari mereka yang ditakdirkan, juga pulih dari lautan reinkarnasi. Inilah asal mula Laut Samsara dan segel Samsara. Tik-tok. Setelah nafas, getaran di puncak seluruh gunung berhenti, dan suara renyah perlahan bergema. Aduh! Setelah sekejap mata, kepompong raksasa emas di depannya perlahan bergabung, dan cairan emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kulit Suner seperti cairan nektar dan batu giok, putih dan merah, seindah es dan salju. Suner, melihat mata indah dari sosok cantik yang sedang memikirkan malam di depannya berkedip-kedip, dengan penampilan yang agak hidup, pupil Xiaoyan dipenuhi dengan jejak air mata yang langka. Setelah bersatu kembali setelah lama menghilang, segala macam emosi cinta, kekaguman dan pikiran langsung membanjiri hati Xiaoyan, membuat Xiaoyan yang dulunya sangat kuat, tiba-tiba menjadi lembut dan lembut. Saudara Xiaoyan, lonceng perak menyenangkan yang belum pernah dia dengar selama beberapa dekade diam-diam berdering di telinga Xiaoyan, dan segera orang bertubuh lunak seperti moluska. Dia tidak bisa menekan pikiran di benaknya, dan langsung dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Xiaoyan. Dengan penampilan itu, di mana ada atasan sejati, postur orang suci kuno, jelas menyerupai seorang gadis cantik yang sedang jatuh cinta. Kepuasan, kebahagiaan, dan bahkan jejak kasih sayang yang telah lama hilang perlahan melekat di hati Suner. Mereka berdua hanya seperti ini, mereka tidak banyak bicara, mereka hanya saling memandang, dan bahasa yang tak terhitung jumlahnya sudah terkenal. Ayo pergi, biarkan keduanya mengobrol dengan baik. Guyuan batuk beberapa kali, dan berjalan menuju puncak gunung dengan kaisar surgawi yang tak tertandingi dan darah ular dan kalajengking. Dia menemukan kolam yang cukup elegan, dan berkultivasi dengan ketenangan pikiran memulihkan luka dan rasa dendam yang hilang dalam tubuh. Kakak Xiaoyan benar-benar berlebihan. Butuh waktu lama untuk datang ke Suner. Apakah dia hampir melupakan Suner, atau apakah ada beberapa bunga liar di luar yang lebih harum? Setelah beberapa menit, Suner memisahkan diri. Pelukan erat Xiaoyan, membalikkan punggungnya sedikit, dan berkata dengan dendam di wajahnya, tetapi ada pola cahaya keemasan langka di tengah alisnya. Jelas, ketika dia baru saja memeluk, dengan segel reinkarnasi,
Suner sedikit memperhatikan sesuatu, hanya saja jejaknya terlalu kabur, dan sekarang aku hanya bisa berpura-pura marah. Di mana itu? Saya pikir api warisan klan kuno yang baru saja Anda serap adalah 9 api Chongming mendalam, yang menempati urutan ke-8 dalam daftar api suci. Meskipun api ini misterius dan luar biasa, api ini sangat menarik bagi pembangkit tenaga tahta suci, tapi agak aneh. Apakah segel reinkarnasi? Melihat ini, Xiao Yan buru-buru berdiri dan mengulurkan telapak tangannya yang besar ke pinggang Suner yang tergenggam erat. Xiao Yan hanya bisa mengubah topik pembicaraan dengan tergesa-gesa. Meskipun Suner akan tahu tentang urusan Mu Yingying cepat atau lambat, itu akan menjadi ide yang baik untuk menyembunyikannya untuk sementara waktu. Lagi pula, sekarang krisis klan kuno telah berakhir, tentu saja dia tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal lain. Bagaimanapun, Suner dan dirinya sendiri adalah dua hal yang berbeda. Xiao Wu menebak, jangan melihat gadis ini seperti ini, jika itu benar-benar membuatnya marah, saya khawatir Xiao Yan bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk tidur di gudang kayu. Ya, ini adalah segel reinkarnasi dari senior Nine Profound Fire Lord. Generasi tertentu dari patriark klan kuno dan senior dari Jiu Xuan Huo Lord dulunya adalah teman dekat, jadi ketika senior itu jatuh ke lautan reinkarnasi, dia meninggalkan nyala api terang dan jejak Jiu Xuan yang berat reinkarnasi di tempat suci klan kuno kita, menunggu kesempatan untuk pulih. Tetapi jika kamu ingin menyerap api suci semacam ini, kamu hanya bisa mengandalkan Kaisar Emas Fen Tianyan sebagai pendahulu, jika tidak, kamu tidak bisa mendekati sedikitpun. Mata indah Suner berkedip, dan dia tampak seperti peri ramping, jelas menyerap dan menelan 9 api berat misterius, membiarkan Suner berkedip napas anak itu menjadi semakin indah. Kekuatanmu saat ini tampaknya sedikit. Setelah mereka berdua berlama-lama, Xiao Yan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berkata sedikit. Ini hanya sedikit lebih kuat dari broter Xiao Yan, dan itu semua bergantung pada warisan dari 9 dewa api yang mendalam dan para pendahulu dari klan kuno. Ini jelas tidak sebagus broter Xiao Yan. Melihat Xiao Yan dan bertanya, Suner cukup untuk berbicara dengan enggan, dua gigi harimau kecil menggosok gigi mereka sedikit, seolah-olah itu tidak masalah, dan bahkan pada akhirnya, mereka bahkan menghibur dan menjelaskan, karena takut Xiao Yan tidak akan bahagia, karena itu. 8 bintang abadi bertarung. Mengikuti kata-kata Suner, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan terkejut di hatinya, menahan kejutan di hatinya, dan melanjutkan. Suner sedikit mengangguk, sutra biru 3000 ramping mengungkapkan gaya eksotis yang berbeda, mata besar penuh spiritualitas berkedip sedikit, dan mata indah menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan tidak bisa menahan keinginan untuk membunuhnya ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berjuang, dan akhirnya kekuatannya mencapai tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals, tetapi Suner sebenarnya hanya mengandalkan banyak warisan dari klan kuno, dan kekuatannya secara langsung melampaui dirinya sendiri. Bahkan peringkat dan kekuatan Seng Yan secara langsung melampaui dia. Istri tertua saya sangat perkasa, dan istri kedua saya, Kailin, juga memiliki kekuatan ular sanca menelan 10 warna. Di masa depan, dia akan sepenuhnya menguasai 10 warna, dan kekuatannya setidaknya di peringkat reinkarnasi meskipun istri muda itu lemah, dia memiliki kekuatan untuk meneruskan keterampilan membakarnya sendiri. Selain karakter pantang menyerah itu, saya khawatir itu juga akan menjadi masalah besar di masa depan. Untuk sesaat, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan pusing. Tampaknya ketiga keindahan ini tidak hanya hias seperti vas, tetapi lebih seperti mawar dengan duri. Ketika kekuatan dan kecantikan bersatu, pada seorang wanita, maka jika Anda jangan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan Anda, saya khawatir status kepala keluarga ini, dan bahkan kehidupan yang bahagia di masa depan, mungkin dipertaruhkan. Oke, mari kita bicara tentang sisanya setelah orang dahulu menyelesaikannya. Setelah mereka berdua berlama-lama, Xiao Yan berkata dengan serius. Tapi tidak ada cara lain untuk melakukan kesalahan. Prioritas utama hari ini secara alami adalah bagaimana mengatasi bencana di antara orang dahulu. Hanya ada 3 dari mereka di sini, di sisi lain, ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari luar dunia, dan bahkan ada lebih banyak orang kuat tingkat atas, dan mereka khawatir untuk sementara waktu. Sudah beberapa dekade sejak saya memasuki Tanah Suci. Selama periode ini, saya menyerap kekuatan yang ditinggalkan oleh para senior klan kuno. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di luar. Suner menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tapi dengan kekuatan tingkat keabadian pertarungan bintang 8 selain nafas api suci, aku samar-samar merasakan nafas jijik, tapi aku tidak bisa mengatakannya secara spesifik. Kamu benar-benar tidak tahu. Xiao Yan juga tidak bisa menggelengkan kepalanya, jelas situasinya menjadi lebih sulit sekarang. Kekuatan Suner di tahap tengah Douxian bintang 8, ditambah Seng Yan, sudah cukup untuk menghadapi Jenderal bintang 8 Douxian di tahap akhir klan jahat. Tetapi yang paling dikhawatirkan Xiao Yan adalah bahwa ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik teratas di pasukan klan jahat. Itu terlalu sulit bagi mereka. Saudara Xiao Yan, ada apa dengan dunia luar? Suner bertanya dengan suara lembut, batu giok ramping memegang telapak tangan lebar Xiao Yan dan menenangkan. Klan kuno, dan seluruh dunia kuno, termasuk tempat tinggal anggota inti klan kuno, penjara kuno, dan tempat-tempat lain di dunia kuno, telah sepenuhnya diperintah oleh klan jahat asing. Mereka membesarkan orang-orang kuno di penangkaran, mengekstraksi tubuh jiwa mereka, dan mengendalikan tubuh mereka. Menurut informasi yang saya dapatkan, mereka tampaknya menciptakan raja. Xiao Yan berbicara pelan, tetapi suaranya dipenuhi dengan suara langka. Suara kehikmatan adegan menakutkan semacam ini, 5 api suci di tubuh Xiao Yan sudah agak sulit untuk dihadapi. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan iblis, tidak ada kepastian kemenangan. Apa? Mendengar Xiao Yan selesai berbicara, tubuh halus Suner tiba-tiba bergetar, kejutan yang tak terlukiskan menyapu, dan sedikit kemarahan muncul dari matanya yang indah. Sebagian besar bantuan, bahkan sebelum memasuki tanah suci, dikritik oleh banyak tetua klan kuno, tetapi dia menyerap kekuatan leluhur klan kuno dan menjaga wilayah klan kuno, yang telah menjadi tanggung jawab yang tak terhindarkan. Sebelumnya, untuk memasuki tanah suci, saya berkelana ke penjara kuno, menyelamatkan Pastor Gu Yuan dan tuanmu, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, dan menangkap salah satu dari 3 raksasa yang menjaga penjara kuno, ular dan kalajengking Suer, tapi klan orang luar lainnya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Saudara Xiao Yan, ayo pergi. Aku punya cara untuk membiarkan apa yang disebut darah ular dan kalajengking mengungkapkan informasi yang mereka ketahui satu persatu. Setelah mencuri informasi mereka, para leluhur akan mengambilnya kembali oleh kita. Setelah beberapa saat, Suner juga tahu pentingnya masalah ini, tersenyum pelan, 2 lesung pipit kecil muncul, sangat menawan, batu giok ramping memegang Xiao Yan, dan turun, tepat di atas tubuh halus, ketenangan muncul. Untungnya, setelah bekerja keras begitu lama, kali ini saya akhirnya bisa mengejar sedikit di depan saudara Xiao Yan dan dapat membantunya. Namun, Suner tahu bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan hanya 7-star fighting immortal, kekuatan tempurnya yang sebenarnya pasti tidak akan jauh lebih lemah dari miliknya. Ayah, Tuan. Setelah beberapa menit, Suner dan Xiao Yan juga datang ke kolam tempat beberapa orang berkultivasi dengan nyaman, kata Suner dengan sopan. Tidak apa-apa. Gu Yuan dan Kaisar Surgawi Peerless saling memandang dan tidak banyak bicara. Ayah dan Tuan, kamu dapat memulihkan semangat juangmu dengan damai. Aku khawatir akan ada pertempuran sengit yang menunggu kita, kata Suner sambil tersenyum. Iya, kita perlu banyak waktu untuk memulihkan kekuatan kita selanjutnya, dan sisa interogasi terserah padamu. Setelah Gu Yuan dan Kaisar Surgawi Peerless selesai berbicara, mereka berdua kehilangan akal, memejamkan mata sedikit, dan mencoba yang terbaik untuk membalas ki pertempuran mereka. Orang ini adalah salah satu dari 3 raksasa yang menjaga penjara kuno, kekuatan tahap akhir dari Douxian bintang 8, dan darah ular dan kalajengking. Saya cukup beruntung untuk menangkapnya. Saya awalnya berencana untuk menjelajahi informasi dari seluruh dunia kuno, tetapi api suci yang tak terduga, kekuatan jiwa, dan banyak cara lain tidak dapat benar-benar membahayakannya. Xiao Yan memandang ular dan kalajengking yang ganas itu, di depannya, darah, katanya. Pertarungan bintang 8 yang abadi, darah ular dan kalajengking tahap akhir. Ini benar-benar agak rumit, tapi serahkan padaku. Suner tersenyum ringan, dan segera mengangkat tangan gioknya seperti giok putih, dan pola api hitam keemasan dengan lembut muncul dari tubuhnya dan menyebar. Weng berdengung. Untuk sesaat, tubuh Xiao Yan juga terbalik. Jelas, api suci tingkat tinggi ini membuat Xiao Yan cukup cemburu. Pelacur kecil, melihat Suner yang sudah dekat dan nyala api emas berbentuk gagak emas di telapak tangannya, ular dan kalajengking berdarah meraung, niat membunuh yang suram tidak diragukan lagi ditampilkan,
Tapi ini kekuatan menakutkan datang ke Suner ketika dia ada di sekitar, dia diam-diam ditelan oleh api emas dalam sekejap. Kamu adalah makhluk jahat yang telah menjelajahi tanah suci berkali-kali, dan kamu ingin memasukinya untuk mendapatkan api suci. Api suci berbentuk gagak emas perlahan-lahan dipanggang, dan kekosongan di sekitar darah ular dan kalajengking langsung hancur, dan aura suci yang kental muncul. Terus, jika kamu ingin membunuh atau menebas, dengarkan rasa hormatnya. Ular dan kalajengking suir berkata dengan sangat tidak sabar. Alien memang menguasai seluruh dunia kuno, tetapi 3 raksasa penjara kuno dan orang-orang yang mengendalikan area inti dunia kuno tampaknya tidak akan pergi jauh-jauh. Memasuki tanah suci, menyegel api suci, dan mencuri harta yang tak terhitung jumlahnya di sini, Suner memperhatikan beberapa. Ceritakan semua yang kamu tahu. Setelah beberapa saat, Suner tidak memberi ular dan kalajengking kesempatan. 9 gagak emas diam-diam merangkak di sekitar kepala mereka, dengan sentuhan aura kuno, seperti penghinaan acuh tak acuh, Raja Dunia sangat mendominasi. Napas semacam itu tak tertandingi, mengguncang darah ular dan kalajengking, membuatnya tak tertahankan, dan hanya bisa membungkuk dengan tenang, jadi jejak ingatan kecerdasan, juga mengikuti ingatan darah ular dan kalajengking, mengalir ke Sun, pikiran, tapi ini butuh banyak waktu untuk mencerna sejumlah besar informasi, bahkan jika diterima. Sepertinya benar-benar ada beberapa hal yang tidak diketahui. Melihat Suner seperti ini, Xiaoyan menghela nafas lega. Selama informasinya tersedia, langkah selanjutnya akan dirumuskan. Mereka sedikit jumlahnya, dan mereka harus mengambil setiap langkah. Jika tidak kali ini sangat mungkin bahwa mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tidak, sekarang kekuatan api jiwa batu ember 4 warna api suci telah sedikit lebih lemah. Lebih baik memanfaatkan periode waktu ini untuk sepenuhnya mengintegrasikan api abadi. Api baru dari api suci 5 warna, ditambah dengan kekuatan master formasi pertempuran, saya khawatir bencana kuno ini akan memiliki kesempatan untuk diselesaikan. Kamu gadis, bagaimana kekuatanmu bisa menjadi begitu menakutkan, tetapi suaminya tidak akan kalah. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, api kuning dan api abadi di tubuh mulai bergabung, dan bahkan kekuatan spiritual dalam tubuh juga perlahan penguatan. Untuk sementara waktu, di seluruh tanah suci, Xiaoyan dan Kaisar Surgawi Gu Yuan yang tiada taranya membalas untuk memperkuat kekuatan mereka. Suner menyelidiki pikiran si pertumpahan darah ular dan kalajengking, dan dalam memperoleh informasi ingatan, divisi kerja keras dan kerja sama di antara keempatnya tampak cukup mengesankan. Itu berjalan dengan baik, tetapi di dunia luar, Putra Cahaya memicu malapetaka di penjara kuno ini terlebih dahulu. Pada saat yang sama, di penjara kuno, raungan bernada rendah yang menakutkan terdengar seperti binatang buas yang disiksa sampai gila. Itu melonjak di mana-mana di tengah, dan itu menakutkan dan menakutkan. Mendengarnya saja sudah membuat orang gemetar. Aneh, mengapa aura Xiaoyan hilang? Liu Hao, mengandalkan sampul artefak abadinya, menghindari pencarian banyak kekuatan klan jahat di luar bumi, tetapi aura Xiaoyan sekarang sangat lemah. Tampaknya dia tidak lagi sini, tinggalkan di sini. Sialan, pemblokiran Feng Xiejun membuang terlalu banyak waktu, itu hal yang buruk. Liu Hao menghela nafas, jika dia mengikuti Xiaoyan ke tanah suci, selama dia menemukan Gu Suner, maka tidak hanya Jiusuan Zhongmingyan yang akan menjadi miliknya sendiri, bahkan Gu Suner akan menjadi sesuatu di sakunya sendiri. Liu Hao secara alami tidak bertele-tele. Dia hanya peduli dengan nyala api suci pada Gu Suner dan posturnya. Setiap kali dia melihat sosok anggunnya, itu membuatnya berlama-lama, jadi dia akan membayarnya dengan cara apapun. Di dalam tas, dan Jiusuan Zhongmingyan dapat menyelesaikan serangan balik yang disebabkan oleh jiwa pembantaian, itu dapat membunuh 2 burung dengan 1 batu, jadi itu tidak dapat dihindari untuk Gu Suner. Di penjara kuno ini, ada banyak ras jahat dari luar wilayah, dan bahkan ada roh jahat tirani yang tak terhitung jumlahnya di bagian bawah. Saya khawatir ada beberapa roh jahat yang kuat yang melakukan ini lagi. Karena Xiaoyan hilang, maka jika saya membunuh iblis di sini, saya khawatir saya bisa mendapatkan penghargaan dari 3 uskup agung berpakaian merah berdasarkan penghargaan tersebut, dan kemudian semua suara lawan di tahta suci akan menghilang. Bersih, pada saat itu, bagian dari langit dan bumi ini dapat digunakan oleh saya. Petik 2. Dan Soul of Slaughter, awalnya suka membunuh, dan kebetulan ada beberapa ras jahat asing di sini. Jika kamu membunuh, kamu akan membunuh.
Bantu Soul of Slaughter untuk bangun lebih baik, untuk mengurangi serangan balik yang aku lakukan, telah menderita, gemerisik. Pada saat ini, hati Liu Hao, gerakan gila, lahir perlahan, dan segera berjalan menuju bagian bawah neraka Shen Luo, di mana tujuannya. Sebagai putra cahaya, kekuatan cahaya Liu Hao jauh lebih tirani daripada kekuatan normal tahta suci. Selain itu, dia memiliki jiwa pembantaian tahta suci yang sangat berharga, dan bunga-bunga yang dia simpan di rumah kaca sejak itu, dia masih kecil, jadi dia tidak takut. Tetapi saya harus melewati kekuatan jiwa pembantaian. Saya khawatir bahwa kecuali ada reinkarnasi nyata, Liu Hao, yang memiliki jiwa pembantaian dan putra cahaya tanda ilahi, sudah tak terkalahkan sampai batas tertentu. Di neraka Shen Luo di bawah, di kastil jahat. Kastil jahat berdiri di atas tanah darah, dengan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya dan aura merah di mana-mana. Di kastil besar itu, ada total 8 golem. Mereka terbentuk dalam susunan yang sangat misterius dan jahat. Pusat golem adalah golem kecil yang jaraknya sekitar 1 inci. Sebelum golem kecil, ada garis darah jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengairinya, yang memicu seluruh golem. Aneh, mengapa aura Feng Xiejun dan Snake Scorpion Suir memiliki perasaan di luar diriku? Mungkinkah mereka memasuki wilayah mereka sendiri untuk menyiksa manusia ini untuk bersenang-senang? Di kastil jahat, 8 golem raksasa di luar, di kursi batu merah darah yang suram, sesosok berjubah hitam bergumam perlahan, suaranya seram dan penuh energi jahat yang tak ada habisnya. Robek. Setelah beberapa saat, pada langkah 8 golem raksasa, aliran darah terus berkedip, dan gumpalan aura dan kekuatan yang sangat jahat perlahan mengalir keluar dari kaki 8 golem dan dengan mudah bergabung. Golem kecil di tengah 8 golem. Untuk sementara, golem kecil itu seperti bayi iblis, dan batu biru di sekujur tubuhnya memiliki jejak kemarahan manusia, dan bahkan napasnya bahkan lebih kejam. Di antara ras jahat ekstrateritorial, kelahiran tingkat raja harus dipelihara oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan berdarah. Dan kekuatan minimum mereka juga membutuhkan tingkat keabadian pertempuran bintang 8, dan beberapa kebetulan adalah tahap awal dari pertempuran bintang 8. Abadi, adalah mungkin untuk memenangkan peringkat tingkat raja. Namun, tidak ada cukup peluang untuk kebohongan seperti ular dan kalajengking, dan bahkan jika kekuatannya mencapai tahap akhir dari bintang 8 Douxian, dia tidak dapat menjadi raja pangkat. Di antara ras alien, kekuatan bukanlah hal yang paling penting. Pangkatnya sangat jelas. Bahkan peringkat raja di tahap awal immortal pertarungan bintang 8, sekuat darah ular dan kalajengking, tidak dapat melakukannya. Itu adalah paksaan mutlak di atas garis keturunan level, dan begitu Anda melangkah ke peringkat raja, Anda akan memiliki setidaknya 1 alat jahat, yang sangat kuat, dan kekuatannya bahkan lebih tidak ada harapan. Susu, sebentar lagi, kamu akan lahir dengan sukses, dan seluruh klan kuno akan bergejolak karena kelahiranmu. Aku akan memasukkan semua pembangkit tenaga listrik di penjara kuno ke dalam tubuhmu, dan kemudian aku akan menangkap semua orang menyebalkan yang menempati inti klan kuno. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat raja, di bawah upaya bersama Anda dan saya, hanya bisa sedih. Lagi pula, hanya ada banyak alat jahat. Sosok merah darah itu tersenyum muram, suaranya penuh dengan ada orang gila, tersenyum, dan suara serakah tidak bisa dihentikan. Puff. Tampaknya telah dirender oleh orang ini. Tubuh golem kecil di tengah 8 golem sedikit bergetar. Golem kecil itu sebenarnya perlahan berevolusi menuju bayi manusia, dengan kulit merah dan mata besar berair, dengan tambahan rambut hitam jahat. Seluruh bayi iblis terlihat sangat aneh, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuat dan keterlaluan. Jika kekuatan semacam itu berhasil diserap, saya khawatir dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan yang sebanding dengan tahap akhir dari bintang 8 Douxian atau bahkan lebih kuat. Hahaha, ternyata di sini, sangat mudah bagiku untuk menemukannya. Tepat ketika Raja Darah duduk di singgasananya yang berwarna darah, dengusan dingin yang memberontak dengan cepat memenuhi seluruh kastil jahat seperti guntur di luar pintu. Oh, apa? Raja Darah mendengar kata-kata itu, bersandar dengan lembut di singgasana. Batas muncul di sudut mulutnya, sepasang telapak tangan ramping terentang di bawah jubah hitam, membelai dagunya, matanya menatap melalui lampu darah yang tak terhitung jumlahnya, melihat kejahatan di gerbang kastil. Dentang. Dengan suara, gerbang raksasa kastil jahat ditendang terbuka oleh Liu Hao, dan aura cerah yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Liu Hao.
Bahkan Liu Hao baru saja muncul, dan di neraka di bawah Shen Luo, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya gelisah, dan mereka mundur untuk sementara waktu. Di atas 8 golem raksasa di kastil jahat, aura gemetar muncul. Aura dan kekuatan pada tubuh Liu Hao pasti memiliki tingkat mengancam mereka. Kekuatan cahaya, tahta suci. Pada saat ini, memandang Liu Hao, yang tersenyum dan bangga di pintu masuk kastil, suara Raja Darah penuh dengan magnet, dan cahaya darah menyapu seperti api penyucian, dan fluktuasi kejahatan yang cerah berubah menjadi satu lingkaran kejahatan, menutupi seluruh kastil. Niat membunuh Shenran dan sentuhan kegilaan muncul dari Raja Darah di bawah jubah hitam. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian tanpa rasa takut untuk masuk ke neraka Shen Luo ku sendirian. Harus kukatakan, generasi muda di tahta suci telah menjadi sangat bodoh. Sosok berjubah hitam di singgasana merah darah berdiri sedikit, dan cahaya darah suram naik ke langit, dengan sentuhan seon yang tak tertandingi, fluktuasi, tersapu. Hahaha, Liu Hao mendengar kata-kata itu, aura panas dan cerah di tubuhnya melelehkan gerbang kastil jahat dalam satu gerakan, dan melangkah menuju Raja Darah selangkah demi selangkah. Karena kamu bertekad untuk mati, maka mati. Melihat Liu Hao seperti ini, Raja Darah tersenyum, melepas jubah hitam, dan wajah suram yang luar biasa disertai dengan tubuh manusia yang terbungkus garis darah yang tak terhitung jumlahnya, tercermin di mata Liu Hao. The Blood King Mo, pembangkit tenaga listrik dari peringkat Black King di antara suku-suku jahat di luar wilayah, memiliki tingkat kesempurnaan dari 8-Star Fighting Immortals, dan memegang alat jahat di tangannya. Tanpa jeda, di tubuh Raja Darah Mo, cahaya darah yang mengerikan itu seperti pisau setajam silet, mengaum ke arah Liu Hao dengan momentum guntur. Serangan semacam itu sangat kejam sehingga keterlaluan, bahkan jika itu adalah pertarungan bintang 8. Di tahap akhir abadi, hanya ada akhir yang menyedihkan. Kaca, pukulan Raja Darah Mo yang tampaknya biasa tiba-tiba menghancurkan pelindung cahaya Liu Hao yang menutupi tubuhnya, dan suara serta getaran pecahan-pecahan tetap ada di hati Liu Hao. Douxian bintang 8 sudah selesai. Pangkat Raja Hitam. Pada saat ini, Liu Hao gelisah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Oh, Raja Darah Mo Zaidu mundur ke tahta merah setelah pukulannya gagal. Pukulan tadi sangat kejam. Dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melenyapkan Liu Hao, tetapi baju besi cahaya di tubuhnya menahan sebagian besar kekuatan, dan bahkan itu adalah armor cahaya yang rusak yang juga memancarkan jejak aura dewa yang mengikis aura darah jahat yang menelannya, yang membuatnya merasa sedikit waspada di dalam hatinya. Di masa lalu, Raja Darah Mo juga bertarung melawan malaikat tahta suci, tetapi aura cahaya pada malaikat itu jauh dari sepertiga pria di depannya. Siapapun yang datang pasti tirani. Tidak masalah, kamu hanya bisa menggunakan keahlianmu yang sebenarnya. Setelah Sun bernafas, Liu Hao mengerutkan kening. Dia tahu bahwa situasi ini jauh di luar kendalinya. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia mungkin tidak akan memilikinya peluang. Lampu, sayap malaikat, suara Sansekerta bernada tinggi, seperti nyanyian pelayan sederhana, perlahan bergema di seluruh kastil. Sayap malaikat, bagaimana mungkin? Pada saat ini, murid Raja Darah Mo bersinar dengan jejak darah, dan menatap Liu Hao dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Pada saat yang sama, baju besi cahaya di tubuh Liu Hao hancur seketika, dan digantikan oleh api terang yang panas dan hangat dan mengandung kekuatan ilahi. Cahaya Baizi membentuk nyala api, diam-diam menempel di punggung Liu Hao, sayap energi berukuran 1000 zang, yang langsung menembus kastil dan menyebar ke dunia luar. Garis-garis diselimuti tubuhnya untuk melindunginya dari korosi, dan erosi darah jahat di sini. Bagus. Betapa malaikat. Dan melihatnya seperti ini, saya belum pernah melihat sayap malaikat orang ini sebelumnya. Saya khawatir dia memiliki status tinggi di tahta suci. Kali ini, beritahu tahta suci betapa menyedihkannya menyinggung orang asing kita, balapan. Susu. Aura dingin yang menyesakkan perlahan tersapu, dan tawa jahat yang luar biasa bergema di kastil jahat. Namun, Raja Darah Mo tidak terburu-buru untuk melakukannya. Dia adalah pejuang abadi bintang 8 yang bermartabat. Dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak, tetapi dia juga ingin melihat, mengapa sayap malaikat orang ini di depannya begitu gaib. Sayap malaikat di tubuh Liu Hao perlahan-lahan terbentuk, tetapi di sayap malaikatnya, setiap bulu digambarkan dengan bayangan mungil. Penampilan itu seperti bayangan jiwa malaikat paling kuno, sangat tirani.
Tabrakan. Napas cahaya yang menyilaukan menyinari hutan neraka ini, menyebabkan bayangan lemah dan jahat yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam sekejap, dan bahkan 8 golem raksasa dan bayi iblis menggigil bersama. Raja Darah Mo, dengan ini saya umumkan atas nama malaikat tahta suci. Hidupmu akan diambil olehku, dan dosamu akan diadili oleh tahta suci. Ayo tangkap. Setelah semuanya diseduh, tubuh Liu Hao kosong, dan penutup atas kastil langsung terbalik oleh sayap malaikat. Sayap malaikat bergoyang di belakang Liu Hao, berdiri di langit, menyilaukan seperti terik matahari, dengan kemegahan tak berujung mekar. Sikap itu sama tidak mungkinnya dengan penegak hukum tertinggi di dunia, dan itu sangat sakral. Ternyata, aku benar-benar bertemu dengan Putra Cahaya yang merupakan pertemuan langka di tahta suci dalam 10.000 tahun. Hahaha, mengabaikan pembicaraan diri Liu Hao, tubuh Raja Darah Mo bergetar, dan pada saat yang sama, dia terangkat ke langit, dan sentuhan api dan kegilaan yang tak tertandingi melintas di mata jahat berwarna darah. Anak cahaya. 3 kata sederhana ini mengandung sinonim untuk puncak atribut cahaya di tahta suci dari 1000 dunia besar. Mungkin Putra Cahaya saat ini belum sepenuhnya dewasa, tetapi setiap kali Putra Cahaya muncul di masa lalu, itu akan membawa kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ke klan jahat luar angkasa mereka. Oleh karena itu, kebencian klan jahat asing terhadap Putra Cahaya telah mencapai tingkat kulit dan darah. Karena kamu sendiri yang membawanya ke pintu, maka aku dipersilakan. Kebetulan aku juga benar-benar ingin melihat kekuatan menakutkan dari Son of Light yang dikabarkan. Raja Darah Mo tersenyum muram. Seluruh negeri neraka Shenluo, langit menggeliat, dan pemandangannya seperti darah api penyucian yang jahat roh jahat itu menyapu tak terkendali. Lautan darah yang mengerikan bergulung, dan setiap rollover akan membawa depresi besar, membuat seluruh penjara kuno bergetar. The Chain Blade of Light. Dengan mendengus dingin bernada tinggi, rantai putih susu keluar dari dada Liu Hao, dan segera muncul dengan satu tangan, dan tiba-tiba menembak Raja Darah Mo. Sudutnya rumit, dan bahkan kekuatannya sangat tirani, dan untuk sementara waktu, Raja Darah Mo sedikit tergerak. Kondensasi. Melihat bilah rantai ringan yang berisi nafas cahaya, dan bahkan menambahkan kekuatan unik Putra Cahaya, Raja Darah Mo tertawa. Bahkan jika Liu Hao menggunakan sayap malaikat, masih ada celah kekuatan yang tidak dapat diperbaiki di antara keduanya. Pertempuran ini sudah ditakdirkan sejak awal. Tabrakan. Suara Raja Darah Mo jatuh, dan seluruh tubuh tahta berwarna darah penuh dengan cahaya jahat. Dengan suara, bilah rantai ringan tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetapi dengan mudah ditelan oleh tahta berwarna darah dari Raja Darah Mo Zhou. Sial, ini sangat kuat. Melihat ini, Liu Hao mau tidak mau harus waspada. Jelas, dia meremehkan kekuatan yang dimiliki oleh perfeksionis Dou Xian Bintang 8. Untuk sementara waktu, perang juga memasuki jalan buntu. Boom! Di neraka Shenluo di lantai pertama penjara kuno, pertempuran antara Raja Darah Mo dan Liu Hao tidak dapat dipisahkan. Di sisi lain, di dalam tanah suci, apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, Sun Er, Gu Yuan, dan Kaisar Surgawi Peerless terbangun satu demi satu. Mereka merasakan suara memekakkan telinga dari dunia luar dan tidak bisa menahan pandangan mereka ke arah Xiaoyan. Tampaknya pembagian kerja di antara empat adalah yang pertama membangunkan Xiaoyan. Xiaoyan hari ini telah berhasil mengintegrasikan 5 api suci. Itu masih disebut api jiwa batu ember, tetapi kekuatannya belum menembus tahap akhir Seven Star Fighting Immortals, hanya saja dia telah naik ke puncak tahap akhir dari Seven Star Dou Xian, dan dia masih selangkah lagi dari penyempurnaan, tetapi aura di tubuh Xiaoyan tidak sama seperti sebelumnya. Ini napas Liu Hao. Melihat ke arah ini, seharusnya berada di lantai pertama penjara kuno, neraka Shenluo. Mungkinkah orang ini secara langsung menantang Raja Ras jahat dari luar wilayah? Xiaoyan sedikit mengangguk. Darah ular dan kalajengking telah sepenuhnya hancur di tanganku. Menurut informasi yang aku peroleh, klan kuno sekarang diperintah oleh 2 kekuatan klan jahat di luar domain tingkat raja, yang memerintah penjara kuno dan klan kuno, inti klan masing-masing. Raja yang memerintah penjara kuno disebut Blood King Mo. Pertarungan abadi bintang 8 selesai, dan dia mengendalikan peralatan jahat. Konspirasi melawan seluruh benua Douyun. Adapun inti dari klan kuno, ular Suer hanya mengetahui sedikit informasi, hanya mengetahui bahwa kedua raja tampaknya adalah musuh yang mematikan, dan mereka saling bermusuhan.
Jejak aura terakhir dimurnikan dan menghilang, dan katanya segera, dengan nada berat yang jarang terdengar dalam suaranya. Selain dari 3 raksasa di penjara kuno, apakah ada kekuatan bintang 8 tingkat abadi yang bertarung? Kaisar Surgawi Peerless sepertinya mengingat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Masih ada beberapa, tapi kita bisa mengatasinya, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Dalam hal ini, mari kita berangkat ke penjara kuno. Hanya dengan membebaskan penjara kuno kita dapat memiliki sedikit kekuatan untuk pergi ke inti klan kuno untuk mencari tahu. Ngomong-ngomong, meskipun Liu Hao pada dasarnya berpikiran sempit dan autis, sebagai anak terang, dia harus membantunya bila perlu. Kaisar Surgawi yang tiada taraf khawatir bahwa Suner akan agak menentang orang ini, dan buru-buru dikatakan. Mari kita lihat situasinya. Suner mengangkat alisnya dan segera meraih lengan Xiao Yan, bersiap menuju penjara kuno. Hei, kuharap tidak ada yang terjadi kali ini. Begitu suara itu jatuh, mereka berempat diam-diam berjalan menuju penjara kuno. Di sisi lain, inti klan kuno sangat sunyi, dan tidak ada gerakan. Tabrakan. Pada saat yang sama, di seluruh penjara kuno neraka Shenluo, lampu darah merah berukuran ribuan meter, seperti belenggu petir, adalah iblis tambahan yang membuka jalan bagi seluruh neraka. Di atas langit, tubuh Liu Hao sedikit gemetar, dan bahkan pada sayap yang diukir dengan bayangan jiwa malaikat, jejak rasa malu muncul. Jelas, dalam pertarungan sebelumnya, dia selalu dirugikan. Kekuatan jahatnya memiliki penindasan seperti Tianke, dan saya khawatir akhir hidupnya akan lebih menyedihkan. Bagaimanapun, itu masih terlalu enggan. Meskipun Liu Hao adalah anak cahaya, kekuatannya sendiri terlalu lemah. Dia hanya di tingkat dewa pertarungan bintang 7. Setelah menggunakan sayap malaikat, kekuatannya hanya sebanding dengan kekuatan bintang 8 biasa tahta raja secara alami cukup sulit, tetapi dia secara alami tidak akan peduli dengan hal-hal ini karena dia ingin memberikan kontribusi. Susu, putra cahaya tahta suci yang bermartabat tidak lebih dari itu. Dengusan dingin yang arogan dan tanpa hambatan, seperti suara gemuruh, melewati seluruh neraka. Alat pengorbanan, rantai darah mayat Yin. Melihat cahaya sayap malaikat di tubuh Liu Hao sedikit meredup, Raja Darah Mo tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Gold, alat jahat ke-25 di antara ras jahat asing, kunci darah mayat. Dikatakan bahwa benda ini adalah hal jahat yang cukup untuk mengikat pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung melawan bintang 8. Ekstraksinya bersih. Melihat postur tirani Raja Darah Mo, ketika matanya tertuju pada rantai merah, tekanan Liu Hao meningkat pesat, dan depresi yang sangat bermartabat membuat napasnya melambat. Anak tanda ilahi cahaya, bayangan jiwa malaikat, ayo. Melihat pukulan yang begitu mengerikan, tubuh Liu Hao tiba-tiba bergetar, dan segera di antara alisnya, pola cahaya suci dan tidak dapat diganggu-gugat menari seperti peri cahaya yang menari. Itu adalah sumber kekuatan putra cahaya, dan itu juga salah satu kredensial terbesarnya. Dengan kekuatannya, itu cukup untuk benar-benar menghancurkan dan membunuh ras jahat di luar wilayah. Di mana ada terang, di situ akan ada kegelapan. Terang dan gelap bebas di hati orang. Siapa yang bisa membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah? Berikan aku rune ilahi putra cahaya kepada raja ini, dan biarkan aku jatuh di sini sepenuhnya. Tawa panik muncul, dan kemudian telapak tangan Blood King Mo yang terbungkus darah perlahan bangkit dan menamparkan Liu Hao dengan tiba-tiba. Bas! Pada saat itu, kehampaan meledak, dan sinar cahaya putih susu yang tak terhitung jumlahnya melilit sayap malaikat, dan dahi Liu Hao berubah menjadi bayangan jiwa malaikat yang agak kecil, menari dengan anggun di depan dadanya. Bayangan jiwa malaikat tampak seperti seorang wanita muda, dan sosok anggunnya ditutupi dengan pola cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali dia menari, suasana jahat di seluruh neraka Shenluo akan banyak menghilang, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya dapat dihukum oleh surga dan bumi. Itu adalah bayangan jiwa dari malaikat darah tertinggi dari kerajaan malaikat, dan itu adalah bayangan jiwa yang mengandung pancaran tertinggi. Raja Darah Mo baru saja menyelesaikan aksinya, dan darah jahat mengunci bayangan darah di seluruh tubuhnya bergetar dengan cepat, dan suara-suara dari roh-roh merah dan meratap yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan segera berubah menjadi darah besar. Sangkar kunci Hao benar-benar tertahan dan ditekan di sini. Setelah kulit terkikis oleh alat jahat ini, saya khawatir Liu Hao tidak akan lolos dari nasib buruk. Dong dong dong.
Sentuhan bayangan jiwa malaikat dan kunci darah jahat menyebabkan kegemparan di neraka Shenluo ini. Tanah dan batu yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah, dan lapisan badai berwarna darah yang langka muncul dari pusat pertempuran, menyebar. Cahaya dan energi darah menemui jalan buntu dalam sekejap, dan kekuatan hisab besar yang tak terhitung jumlahnya membuat keduanya tidak dapat bergerak untuk sementara waktu. Benar saja, itu adalah karakter yang kejam, tapi aku tidak akan membiarkanmu tumbuh seperti ini. Karena kamu berani membobol penjara jahatku sendirian, maka kamu harus memiliki kesadaran kematian. Ledakan jahat, suara jahat berdering, dan kekosongan di tengah pertempuran tiba-tiba bergetar, dan kunci jahat berwarna darah yang terus-menerus bertarung dalam badai berwarna darah tiba-tiba menyusut, dan dalam sekejap mata, mereka meledak seperti jantung. Bum bum bum. Darah sedingin es yang mencekik-tercekik di udara seperti air pasang, dan bayangan jiwa malaikat, yang awalnya macet dengan kunci jahat berwarna darah, bergetar tiba-tiba, muncul di atasnya. Puff. Dengan suara, Liu Hao merasakan sesak di dadanya, dan seteguk darah menyembur keluar. Bajingan, melihat roh jahat berdarah yang menyebar dengan cepat dalam badai berwarna darah, Angel Soul Shadow tidak mendukungnya untuk waktu yang lama, tetapi sepenuhnya tenggelam olehnya. Pada saat ini, di dalam hati Liu Hao, Fang Meng memiliki sedikit ketakutan, bahkan jiwa lain di tubuh juga perlahan tersentuh, dan ada tanda-tanda muncul. Itu adalah Malaikat Agung Kerajaan Malaikat, jiwa pembantai Lucifer yang mengendalikan pembantaian, dan itu adalah kartu truf terakhir yang diberikan kepadanya oleh identitas anak cahaya. Tidak, di langit, di atas tubuh Liu Hao, kulit jantan asli perlahan-lahan dikendalikan oleh jiwa lain di dalam tubuh, dan niat membunuh yang sangat dingin perlahan menggantikan aura cerahnya, dan pada saat yang sama di belakang Liu Hao, sayap malaikat itu bergetar dan bergetar, tetapi Liu Hao menggertakkan giginya dan berkata, seolah-olah dia menolak sesuatu yang cukup aneh. Ketika dia baru saja membunuh Feng Xiejun, dia sudah menggunakan jiwanya untuk membunuh jiwa sekali karena kecerobohannya. Jika dia menggunakannya saat ini, serangan balasan yang akan dihadapi Liu Hao akan sangat menakutkan. Bagaimanapun, kekuatan jiwa pembantaian tidak terbatas, tetapi serangan balik yang harus ditanggung untuk ini juga tidak terbayangkan oleh orang biasa. Susu, melihat postur Liu Hao, tubuh Raja Darah Mo bergerak, dan dalam sekejap dia datang kepadanya, lautan darah berguling-guling, dan sentuhan sarkas memuncul. Putra cahaya yang tirani di dunia seperti anak cahaya, dan dia hanya memuja dirinya sendiri di depannya. Kehormatan dan kebanggaan ini membuat Raja Darah Mo cukup tenang. Kali ini, aku menang. Menangkap Putra Cahaya, di masa depan aku akan menjadi pahlawan pertama dari klan jahat ekstrateritorial. Hahaha, tawa gila itu merangsang gendang telinga Liu Hao, dan kemudian kedua jiwa itu perlahan menemui jalan buntu, tanpa hasil untuk sementara waktu. Aneh, apa yang Liu Hao coba miliki di tubuhnya? Di bawah, Xiao Yan dan yang lainnya sudah mengintai di sini, tetapi Xiao Yan bertanya-tanya ketika dia melihat pemandangan ini. Benda yang ada di tubuh Liu Hao bahkan membuat kubus iblis Xiao Yan sangat ketakutan, kekuatan semacam itu sama sekali bukan orang biasa. Lanjutkan, gadis. Bahkan jika Putra Cahaya ini bodoh dan tidak kompeten, identitasnya sebagai Putra Cahaya tidak boleh jatuh ke tangan suku-suku jahat di luar dunia. Jika tidak, dunia seribu besar kita akan mengalami bencana nyata, kata Suner lembut. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan kebencian Suner terhadap Putra Cahaya, jadi dia hanya bisa berbicara tanpa daya. Ayo lakukan, orang ini tidak bisa mati di klan kunomu, jika tidak, di mana tahta suci, sulit untuk dijelaskan. Setelah beberapa saat, ketika Liu Hao sangat kesakitan dan tampak tidak berdaya dan hanya bisa ditangkap, Xiao Yan juga berkata. Dengan persetujuan Xiao Yan, mata indah Suner perlahan menjadi bermartabat, dan kekuatan tahap tengah Dousian Bintang 8 tidak diragukan lagi ditampilkan, dan ada perubahan yang mengguncang bumi dari penampilan si kecil, putri barusan. Senior, hal-hal jahat lainnya di penjara kuno akan menjadi milikmu. Ini adalah gulungan luar angkasa yang diberikan kepada saya oleh seorang senior di klan kuno, yang dapat secara singkat menghindari pengejaran. Beri Suner dan aku 10 menit, dan kita akan membunuh Raja Darah Mo secara langsung, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Gu Yuan dan aku akan menghentikan semua pembangkit tenaga listrik lainnya di penjara kuno. Jangan khawatir, tapi kekuatan Raja Darah Mo ini terlalu tirani, aku khawatir.
Kaisar Surgawi Peerless memerintahkan gulungan ruang angkasa dengan khawatir, ekspresi. Jangan khawatir, kita memiliki api suci, dan sekarang kita hanya bisa menutupi air dan tanah, biarlah. Lakukan. Xiao Yan tersenyum perlahan, dan segera meraih tangan ramping Suner dan mendekati Raja Darah Mo. Harus dikatakan bahwa Suner masih seorang gadis yang masih berair dan halus, dan tampaknya itu disebabkan oleh menelan api 9 mendalam Chongming. Kamu makhluk kotor. Menyaksikan Raja Darah Mo berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, sayap malaikat di belakangnya terus bergetar, dan dia tampaknya merasakan tekanan yang sangat menakutkan, dan Liu Hao untuk sementara menekan jiwa pembantaian turun, sudut-sudutnya, mulutnya menjadi sarkastik. Jika ini terus berlanjut, putra cahayanya yang bermartabat akan sepenuhnya jatuh ke tangan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Jahat Ekstrateritorial. Jika hal semacam ini menyebar, saya khawatir pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya akan tertawa. Putra cahaya tahun ini sebenarnya adalah pemborosan yang picik. Tampaknya dalam perang antara langit dan bumi ini, bahkan Tuhan tidak akan membantumu. Daripada menangkapmu, lebih baik menjadikan tempat ini kuburanmu, bukankah ini indah? Selama pidatonya, lautan darah Raja Mo berguling, dan tiba-tiba mengembun menjadi darah, pedang jahat berwarna, di atas pedang jahat cahaya jahat makmur, dan pola jahat yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan kekuatan yang mengerikan, terangkat tinggi di atas kepala, dan memotong langsung ke Liu Hao. Momentumnya begitu besar sehingga jatuh secara vertikal seperti langit, membuat Liu Hao tidak dapat menghindarinya, jadi dia hanya bisa menerima pukulan yang menghancurkan. Kamu memaksaku. Melihat adegan ini, Liu Hao akhirnya mengambil keputusan dan meraung dengan dingin. Segera, jiwa perlahan menempati tubuh Liu Hao, dan napas yang kuat seperti naga yang sedang tidur terbangun. Bang bang bang. Sebelum jiwa Liu Hao yang lain ditempati, dua siluet yang dibungkus api melangkah langsung melalui kekosongan, dan segera muncul di samping Liu Hao. Pedang darah jahat menjadi terfragmentasi. Xiao Yan, Gu Suner, melihat kemunculan tiba-tiba dari mereka berdua, Liu Hao tercengang, dan jiwa pembantaian ditahan di tubuhnya olehnya. Jika kamu tidak ingin mati, pergi saja. Di tubuh Suner, seekor gagak emas berlama-lama dengan api emas. Xiao Yan, yang menyerang Raja Darah Mo, baru saja mengatakan sesuatu kepada Liu Hao dengan rasa yang tertinggal. Mengapa aku tidak bisa dibandingkan dengan dia? Pada saat ini, Liu Hao segera menjadi marah, kemarahan yang tak terlukiskan muncul, dan bertanya langsung kepada Gu Suner. Sosok di depannya adalah produk terbaik yang diukir dengan hati-hati oleh Tuhan. Tidak peduli kecantikan atau temperamennya, dia adalah pilihan terbaik. Dia seperti batu giok yang paling sempurna, tanpa cacat dan tanpa cacat. Hanya seorang pria sebaik dirinya bisa layak untuknya. Xiao Yan, generasi yang tidak dikenal, bagaimana dia bisa menodai putri berpangkat tinggi? Itu adalah penghujatan terhadap karunia Tuhan. Liu Hao tidak akan mentolerir hidup Xiao Yan untuk terus bertahan. Jika Anda membiarkan saya mendengar bantahan tentang saya di masa depan, saya akan membunuh Anda. Dia tidak menyukainya. Setiap musuh yang menghalangi jalannya adalah musuhku. Setelah suara biasa, sosok Suner berjalan langsung menuju Xiao Yan. Kali ini, pasangan itu bersatu kembali setelah lama menghilang, dan untuk pertama kalinya bergabung untuk menghadapi masalah. Klan jahat asing untuk Suner, peringkat Wang yang kuat, ini adalah kebahagiaan yang telah lama hilang. Xiao Yan, Xiao Yan, Xiao Yan. Melihat dua sosok yang berdiri di depan Raja Darah Mo, sayap malaikat perlahan ditarik ke belakang Liu Hao. Dia sudah terluka parah di tubuhnya, tetapi dia tidak peduli tentang itu. Paru-parunya semua ada di dadanya. Hampir meledak. Dia adalah putra yang bermartabat dari pengadilan suci, dengan rune ilahi, status tinggi, dan kekuatan tirani. Bagaimana mungkin dia tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Yan tanpa nama? Untuk sementara waktu, gelombang kecemburuan membesar tanpa batas di dalam hatinya, dan bahkan karena kata-kata Gu Suner barusan, alasan terakhirnya adalah acuh tak acuh. Gu Suner, aku akan membuatmu menyesal. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut di kakiku dan memohon belas kasihan padaku, tunggu saja. Begitu kata-kata itu jatuh, Liu Hao menghilang. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya menyelesaikan bencana penjara kuno, mereka diam-diam pergi dari sini. Namun, benih kecemburuan dan kebencian di hatinya mengubur sumbu untuk pertempuran hidup dan mati di masa depan. Saudara Xiao Yan, orang ini sangat kuat. Di langit, di neraka Shenluo,
lautan darah melonjak. Hanya ada bayi iblis yang akan segera lahir, Raja Darah Mo dan Xiao Yan. Keduanya bergabung untuk sementara mengguncang kembali Raja Darah Mo. Segera, mata indah Suner dipenuhi dengan kehikmatan. Ini sangat kuat, tapi sekarang aku hanya bisa mengandalkan kita. Mata Xiao Yan sedikit berkedip, barusan, dengan restu dari semangat juang, transformasi Dewa Naga, dan penguasa kuno sebagai sarana pertahanan dan serangan, semua hal ini tidak dapat menghentikan Raja Darah Mo. Pukulan sederhana, tetapi orang ini memiliki kelemahan yang sangat aneh. Pembangkit tenaga alien tingkat raja tingkat kesempurnaan pertarungan bintang 8, sangat menakutkan. Binatang kecil, itu buruk bagiku. Melihat Xiao Yan dan istrinya muncul, tetapi anak cahaya menghilang, Raja Darah Mo sangat marah untuk sementara waktu, tetapi api-api suci yang sangat suci pada keduanya membuatnya tidak bisa untuk jangan serius. Alat jahat yang meledak sendiri menyebabkan banyak kerusakan padanya, dan sekarang menghadapi dua penguasa api suci, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan berdenyut. Saudara Xiao Yan, saya di sini untuk menyerang, Anda membantu saya. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan di sekitar Suner bersinar terang, dan suhu yang menakutkan benar-benar membuat Raja Darah Mo merasakan sedikit rasa takut. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan memutar matanya dan berkata, kepala keluarganya yang bermartabat sebenarnya bersembunyi di belakang istrinya. Bukan itu maksudku, orang ini terlalu kuat, kekuatanku bisa melawannya dengan sangat baik, dan aku khawatir tentang saudara laki-laki Xiao Yan. Melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya, Suner buru-buru menjelaskan dengan wajah memerah, karena takut Xiao Yan akan salah paham maksudnya. Jelas, bahkan Suner, yang biasanya memperlakukan segalanya dengan acuh tak acuh, telah kehilangan rasa proporsionalnya di depan Xiao Yan, bagaimanapun juga, ini adalah orang yang dia cintai. Oke, Xiao Yan tersenyum ringan, dan segera api jiwa batu kuning dan kekuatan jiwa di tubuhnya terus berinteraksi, membuat tipuan untuk Suner. Dua pengendali api suci, karena kamu jahat padaku, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Biarkan kamu menjadi sepasang bebek Mandarin yang putus asa di neraka. Raja Darah Motong penuh dengan darah, dan dia berkata dengan sikap menghina semua makhluk hidup. Nadanya tidak kecil, kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Api gagak emas. Suner mendengus dingin, niat membunuh sedingin es dan api emas suci di sekelilingnya berpotongan, seperti burung yang berayun bebas di neraka Shenluo, setiap gerakan akan membawa api suci tanpa akhir, dibersihkan dari kejahatan tak berujung. Raja Darah Mo, yang tirani seperti peri pertempuran bintang 8, juga terluka karena ini, menyebabkan dia ditembaki oleh Suner. Di neraka Shenluo yang tak berujung, aura suram naik ke langit, dua sosok tajam terus menyerang, dan satu demi satu riak energi menakutkan menyebar kemana-mana, tetapi Xiao Yan duduk diam di atas kehampaan, gelombang fluktuasi yang menakutkan, mengalir keluar dari tubuhnya. Seluruh area neraka Shenluo sangat luas, dan dengan kastil jahat di tengah dan pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik di langit, atmosfer yang menyedihkan memiliki dampak yang sangat berbeda. Darah orang kuno, pola etnis kuno, api suci, sebuah suara lembut terdengar, dan seluruh tubuh Suner segera ditutupi dengan lapisan pakaian suci emas yang melindungi setiap inci kulitnya, tak terkalahkan seperti Dewi Perang kuno. Sialan, setelah beberapa saat berkelahi, Raja Darah Mo juga menyadari sedikit sesuatu yang salah, dan segera memiliki niat untuk mundur. Gu Suner ini benar-benar aneh. Dengan darah klan kuno, peningkatan tanda klan dan api suci, itu tidak dapat dibedakan dari diri yang terluka. Setelah menimbang, untuk kelancaran kedatangan bayi iblis, Raja Darah Mo juga tidak bisa dibedakan, hanya menggelengkan kepalanya diam-diam. Biarkan kamu merasakan lagu dari neraka. Bayangan semua makhluk, melihat penampilan Xiao Yan dan Suner di lapangan, sebuah token hitam jahat perlahan-lahan bergetar di tangan Raja Darah Mo. Retak, dengan suara, ki jahat yang tak terhitung jumlahnya menggeliat seperti garis jahat gelap, terbang kemana-mana, dan pintu ruang muncul. Bunuh mereka untukku. Raungan bergegas menuju pintu ruang angkasa, dan Raja Darah Mo tidak bisa menahan tawa. Di penjara kuno ini, di ruang ini, semuanya ada di telapak tangannya, dan keduanya sulit untuk terbang hari ini. Petik 2. Petik 2. Di gerbang ruang angkasa, tidak ada makhluk, dan tidak ada gerakan. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, tubuh Gorevin tiba-tiba bergetar, hampir jatuh dari langit.
Karena dia dipromosikan ke peringkat raja dan memperoleh Evil Gear telah diikat ke asalnya, begitu Evil Gear rusak, dia juga akan terluka parah. Peralatan jahat yang menghancurkan diri sendiri dirancang untuk melenyapkan Putra Cahaya, tetapi Putra Cahaya diselamatkan oleh dua pengontrol api suci. Kedua orang ini memiliki terlalu banyak aura api suci, dan mereka sudah terluka parah. Kapal terbalik di selokan, dan gerbang ruang angkasa adalah jalan satu arah ke pusat kekuatan jahat dari penjara kuno, cukup untuk memanggil semua bawahan mereka. Tapi sekarang adegan ini jauh melebihi harapannya, sepertinya Xiao Yan dan keduanya sudah siap. Raja Darah Mo, dosamu sangat keji, dan kamu bisa melakukannya di tempat hari ini. Tepat ketika Raja Darah Mo terkejut, riak energi, seperti jaring ambar raksasa yang tak terlihat, perlahan menjerat seluruh neraka Shenluo. Itulah kekuatan formasi, dan bahkan untuk mencegah Raja Darah Mo melarikan diri, Xiao Yan juga telah menyuntikkan banyak kekuatan seperti api suci dan kekuatan jiwa. Kekuatan apa ini? Apakah ada api suci, kekuatan jiwa, atau bahkan kekuatan tak dikenal yang sangat langka? Suner dengan lembut datang ke sisi Xiao Yan, napasnya berfluktuasi satu demi satu, dan dia melihat jaring raksasa berwarna kuning di sekelilingnya dan bergumam perlahan. Suner, bergandengan tangan denganku, gunakan sumber api suci untuk menekannya bersama-sama. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dengan elegan mengulurkan telapak tangannya ke arah Qianying di sampingnya, dan berkata dengan tergesa-gesa. Apakah kamu pikir kamu bisa menyegel dan menekanku dengan kekuatan kecil ini? Ini konyol. Melihat bahwa jaring raksasa berwarna kuning dipenuhi dengan tiga kekuatan aneh, Raja Darah Mo membeku di langit dan mencibir. Memang, jika itu adalah periode puncak dari raja-raja klan jahat yang bermartabat dan kuat, kita berdua sekarang hanya memiliki bagian untuk jatuh. Tetapi jika itu adalah peringkat raja yang terluka parah, mengandalkan 6 api suci, saya tidak tahu apakah. Xiao Yan dan Suner meremas telapak tangan mereka dengan erat, dan segera berkata bersamaan. 6 api suci. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, ekspresi Raja Darah Mo akhirnya menjadi serius. 35 dari daftar api suci, hati api Tianyan. Daftar api suci ke-24, wajah hantu dan api jiwa. Daftar api suci ke-18, api suci abadi. Yang ke-17 di daftar api suci, api abadi. Yang ke-15 dalam daftar api suci, peradangan Acachia Broken Heart. Dengan mendengus dingin, api suci masing-masing dari 5 warna secara langsung dipisahkan dari api jiwa batu ember 5 warna Xiao Yan yang baru lahir, dan masing-masing bercokol di langit, menunjukkan kekuatan suci cemerlang tertinggi. 5 api suci hidup berdampingan sebagai satu. Melihat hal-hal yang bercokol di tubuh Xiao Yan, murid Raja Darah Mo tiba-tiba menyusut. Sumber energi jahat di tubuhnya berdetak kencang, dan napas kematian dan kehancuran perlahan bertahan keluar. Satu-satunya cara untuk menekan dan menyegel klan jahat di luar dunia adalah dengan menggunakan kekuatan sumber api suci yang paling primitif untuk mengintegrasikan nyala api suci. Dan saya, yang ke-8 di peringkat api suci, 9 api Chongming yang mendalam. Melihat sosok menakutkan Xiao Yan, Suner tersenyum ringan. Nyala api emas berubah menjadi gagak emas dan pergi ke arah Xiao Yan. Raja 6 api, cobaan penjara kuno akan berakhir di sini. Sosok Xiao Yan meroket, dan cahaya suci tak berujung terpancar dari 6 api suci. Aura ilahi terus-menerus dilepaskan, dibandingkan dengan Xiao Yan yang memegang penguasa kuno, pola suci yang mempesona membuat Raja Darah Mo tidak dapat bergerak, dan 90.000 pola susunan yang dibentuk oleh kekuatan jiwa, kekuatan api suci dan kekuatan spiritual semuanya akan mundur dari tinta Raja Darah, sepenuhnya diblokir. Pada saat ini, sudut mata Raja Darah Mo sangat berat, dan itu adalah mimpi bodoh untuk ingin melawan kekuatan 6 api suci dengan tubuhnya yang terluka parah. Jelas kali ini, Raja Darah Mo mungkin akan hancur, mustahil. Mustahil. Jejak getaran muncul dari tubuh Raja Darah Mo, dan bahkan jauh di dalam tubuh, gelombang ketakutan menyebar tak terkendali. Kekuatan 6 api suci jauh melebihi harapannya, bahkan dia tidak bisa menahan kekuatan ekstrim ini. Mari kita tinggal di sini selamanya. Xiao Yan merendahkan, seluruh tubuhnya indah dan bercahaya, dengan berkah dari Fen Jue dan Ji Guqi, kekuatan pemurnian api sangat kuat, dan aura seluruh orang tampak sangat suci. Cambuk ajaib laut darah. Hancurkan kursi ini. Kursi ini benar-benar mustahil untuk jatuh ke tangan RDKK. Melihat tubuh Xiao Yan perlahan melilit 6 api suci,
menyalakan pola suci redup pada penguasa kuno, Raja Darah Mozai tidak berani ragu, kekuatan dalam tubuh meledak dari langit seperti guntur bergulir, membunuh Xiao Yan. Meskipun 6 api suci itu kuat, selama Xiao Yan terbunuh, semuanya akan terpecahkan. Tidak perlu melihat api emas di seluruh tubuh Suner, burung gagak emas merangkak dengan tenang. Begitu Raja Darah Mo menyerang, Suner akan melawan tanpa ragu-ragu, tapi Xiao Yan tersenyum lembut. Penguasa abadi, Raja Enam Api, suara liar dan tanpa hambatan terdengar seperti rumah dewa yang menghukum orang-orang jahat di dunia. Leng Om, dalam sekejap, 6 api suci langsung membungkus penguasa kuno, melindungi penguasa kuno seperti kelopak, dan pola suci yang belum pernah terjadi sebelumnya pada penguasa kuno menerangi seluruh neraka Shenluo. Boom! Sebuah suara memekakkan telinga terdengar, dan segera di seluruh ruang, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya sepenuhnya diselimuti oleh formasi Xiao Yan, tidak dapat melarikan diri sedikit pun. Pada saat ini, di neraka Shenluo yang menakutkan ini, telah berubah menjadi api penyucian lava yang sesungguhnya. Penguasa kuno dengan lembut menggesek tinta Raja Darah, dan api suci pemurnian yang menghancurkan yang mati dan yang busuk, keluar. Api cantik 6 warna, bagian tengah api dibungkus dengan penggaris pola suci putih susu, dan auranya tak tertandingi. Tidak, melihat kekuatannya benar-benar ditembus oleh Xiao Yan dalam sekejap, Raja Darah Mo akhirnya menyadari bahwa 6 api suci dan pola suci tumpul pada penguasa kuno akhirnya membuat ingatannya bergetar. Itu adalah senjata tertinggi Raja Suci selama Perang Dunia Pertama. Tabrakan. Dengan suara, tubuh Raja Darah Mo benar-benar tenggelam di bawah 6 kelopak penguasa suci, dan seluruh tubuh dengan cepat menghilang. Namun, seluruh tubuh sumber jahat itu terbungkus dalam kelopak 6 warna, yang jelas-jelas ditekan sepenuhnya. Dengan penindasan Raja Darah Mo, hantu kesepian yang tak terhitung jumlahnya di seluruh neraka Shenluo mengeluarkan raungan dan teriakan yang mengerikan. Mereka awalnya adalah makanan bayi iblis, tetapi sekarang mereka dengan mudah dihilangkan dan dimurnikan oleh Xiao Yan, menulis. Setelah melakukan semua ini, menyaksikan aura jahat di neraka Shenluo dengan cepat menghilang, tubuh Xiao Yan di luar kendali, dan dia terhuyung-huyung dan jatuh dari langit. Pukulan yang tampaknya sederhana ini menarik hampir semua energi dendam Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Mata Suner cepat, dan tubuhnya yang halus bergerak. King memeluk Xiao Yan di lengannya, dan bertanya dengan prihatin dengan suara lembut. Merasakan kehangatan dan kelembutan yang begitu dekat, kelopak mata berat Xiao Yan akhirnya jatuh dengan lembut. Dia tidak jatuh koma, dia hanya agak lemah, dia hanya menikmati kesempatan yang tidak bisa dilewatkan ini. Setelah beberapa saat, Suner juga memperhatikan sesuatu. Orang di lengannya cukup gelisah, pikirannya bergetar bolak-balik, dan dia tidak tahu apakah dia menyentuh beberapa hal lain dengan sengaja atau tidak sengaja. Perilaku itu benar-benar salah, tapi Suner juga dengan hanya mendengus ringan, rona merah di pipi menjadi semakin jelas. Tabrakan. Adapun sisi lain, asal Raja Darah Mo disegel, dan dia terjebak di langit, tidak bisa bergerak, dan aura jahat di seluruh neraka Shenluo diselimuti oleh kelopak 6 warna yang tersisa. Kembali membersihkan. Petik 2. Seluruh ruang menjadi sunyi senyap, dengan hanya jejak aura jahat yang berkeliaran dan membuat raungan bernada rendah yang marah. Selain itu, jejak terakhir asal darah Raja Mo sangat sunyi. Jelas, kekuatan dan kekuatannya, kesadaran semua dihancurkan oleh Xiao Yan sepenuhnya dipenggal, dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan puncak cahaya dengan jejak asal seperti itu. Perjalanan ke penjara kuno harus berakhir. Suner melihat sekeliling dan berkata dengan gembira. Yah, sudah berakhir. Suner, pergi dan bantu senior Kaisar Surgawi yang tak tertandingi terlebih dahulu, aku di sini untuk memulihkan diri. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Oke, Suner setuju, dan kekuatan murni dikirim ke tubuh Xiao Yan, dan segera tubuhnya seringan burung, dan pergi ke dunia luar. Raja Darah Mo sudah mati, jadi udang, tentara, dan kepiting yang tersisa secara alami tidak perlu ditakuti, tetapi sekarang Xiao Yan cukup lemah, dan hanya dirinya sendiri yang bisa maju. Bang! Setelah Suner pergi, setengah dari wilayah di neraka Shenluo dimurnikan, dan hanya masalah waktu sebelum aura jahat yang tersisa dimurnikan dan dilenyapkan. Kemarilah untukku. Xiao Yan tidak sopan, dia melambaikan tangannya secara langsung, dan mengantongi jejak terakhir asal Raja Darah Mo. Bagaimanapun,
dia punya cara untuk menyelidiki informasinya. Mencicit. Tepat saat Xiao Yan melambaikan telapak tangannya, bayangan hitam secepat hantu tiba-tiba muncul, dan sumber jahat yang ditekan oleh kelopak api suci 6 warna menghilang di depan Xiao Yan dari udara tipis. Apa? Keluar dari sini. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening, dan semangat juang, kekuatan jiwa, dan api suci muncul bersama. Susu, terima kasih banyak. Menghadapi auman Xiao Yan, suara yang agak serak bergema di langit. Bayi ajaib, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Saya melihat sosok yang dikelilingi oleh energi berwarna darah perlahan muncul di udara, tubuhnya seperti anak manusia di masa remajanya, tetapi yang aneh adalah selain tangan, kaki, dan matanya, sisa tempat itu sebenarnya semua ini adalah energi berwarna darah yang langka. Oh, ternyata itu adalah produk setengah jadi. Setelah berkedip, Xiao Yan juga tersenyum lega. Kekuatan orang ini melayang, dan dia bahkan tidak mencapai level 8 Star Fighting Immortal. Bukan produk setengah jadi. Saya adalah raja. Raja ras alien. Manusia yang rendah hati, rasakan. Bayi iblis berwarna darah itu meraung marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Bukan kebiasaan yang baik untuk belajar menakut-nakuti orang lain pada anak sekecil itu. Tubuh Xiao Yan muncul di samping bayi iblis seperti hantu. Dia dengan mudah mengangkatnya dengan satu tangan, dan berkata sambil tersenyum. Biarkan aku pergi. Aku adalah raja dari klan jahat di luar kerajaan. Kamu malas menghadapi raja masa depan. Hati-hati, aku akan membunuhmu. Bayi iblis itu mengaum dengan cakar dan cakarnya, tapi sayangnya itu tidak membantu. Aku tidak percaya bahwa Raja Darah Mo telah memimpin pasukan di sini selama bertahun-tahun, dan akhirnya menciptakan bayi jahat yang setengah jadi. Mari kita tenggelam di sini bersama, ini adalah milikmu yang terbaik. Xiao Yan sedikit mengangguk, dan segera meraih hantu di tangannya. Lemparkan ke pusat pemurnian di lingkaran ledakan. Dong dong dong. Bayi iblis berwarna darah itu baru saja dilemparkan ke pusat ledakan neraka Shenluo, dan tiba-tiba semburan suara keras terdengar. Tidak cukup, berikan padaku. Melihat ini, Xiao Yan memisahkan 5 kristal api suci dari tubuhnya, dan segera melemparkannya ke pusat ledakan dengan sumber 5 api suci. Semua energi jahat di sini harus sepenuhnya dimurnikan, dan kekuatan bayi iblis dan Raja Darah Mo harus dihancurkan sepenuhnya, jika tidak, akan sangat merepotkan bagi mereka untuk kembali lagi di masa depan. Bang bang bang. Dalam sekejap, 8 golem yang tersusun secara aneh itu hancur pada saat yang bersamaan, dan kekuatan terakhir dari tinta Raja Darah dari bayi setan langit benar-benar berubah menjadi debu dan menghilang di sini. Tabrakan. Kekuatan banyak pria kuat baru saja padam, dan di kehampaan langit yang tak berujung, gerbang cahaya kristal perlahan muncul. Pintu kristal cahaya turun ke sini seolah-olah telah melangkah melalui belenggu banyak ruang, kekuatan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya menekan Xiao Yan, dan di atas pintu cahaya, garis halus hitam samar menghiasinya dengan sangat suram. Tampaknya pintu cahaya itu seperti kotak Pandora yang berisi orang-orang jahat. Apa ini? Melihat krisis di sekelilingnya teratasi, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke pintu kristal cahaya, tetapi dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak dapat mendeteksi sedikit pun, dan bahkan serangan balik membuat Xiao Yan cukup tidak nyaman. Saya hanya bisa bertanya-tanya sebentar. Mencicit. Dengan suara, pintu lampu kristal terbuka secara otomatis, dan pemandangan bayangan seperti koridor memori perlahan muncul di langit. Ini, pertemuan raja-raja suku jahat di luar wilayah. Melihat ini, murid-murid Xiao Yan mengecil, dan dia dengan hati-hati melihat bayangan di atas langit. Beberapa tulisan tangan besar muncul. Di bayangan langit, apa yang direkam adalah bayangan pertemuan raja-raja ras jahat di luar wilayah. Jelas bahwa Raja Darah Mo telah berpartisipasi dalam pertemuan raja sebelumnya, tetapi semua informasi tentang pertemuan telah disegel di kedalaman ingatannya, dan sekarang bersamanya musim gugur, ingatan ini secara alami dilepaskan secara otomatis. Itu adalah bumi yang sangat redup. Lampu jahat yang tak terhitung jumlahnya berkedip di bumi, sebanyak bintang. Semuanya memancarkan aura jahat dan menyeramkan, dan bahkan memiliki banyak aura. Xiao Yan melihatnya dan melihat itu ada perasaan mati rasa di kulit kepala. Terlalu kuat. Dalam kekuatan dan kuantitas seperti itu, tidak ada kekurangan orang kuat dalam reinkarnasi. Dan di tanah tandus dan gelap ini, di suatu tempat jurang berdarah dan jahat menonjol. Jurang itu seperti pusaran spiral.
Sekilas, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Kepadatannya bahkan milik Xiaoyan. Semua merasakan jantung berdebar. 128. Xiaoyan menghitung dengan cermat dan menemukan bahwa ada total 128 bintang. Dikombinasikan dengan informasi yang baru saja dia rasakan, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Di antara ras jahat ekstrateritorial, ada total 128 orang kuat di atas peringkat raja. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya karena terkejut. Karena semuanya ada di sini, mari kita mulai. Setelah nafas, di pusaran, 128 kelompok cahaya yang dikelilingi oleh aura jahat menjadi sunyi pada saat yang sama, dan beberapa kelompok cahaya pertama di bagian bawah pusaran mengeluarkan suara di bagian bawah pusaran, waktu yang sama. Suara itu acuh tak acuh, tapi itu memberi Xiaoyan getaran yang kuat. Penindasan semacam itu lebih tirani daripada kekuatan sebelumnya. Orang-orang ini tidak menunjukkan wajah asli mereka, tetapi perwakilan dari kelompok cahaya yang terbungkus aura jahat mereka tampaknya hanya jejak sumber jahat yang berkumpul untuk sebuah pertemuan. Dewa jahatku yang terhormat, sekarang setelah pasukan klan jahat dari luar wilayah telah berkumpul, kita dapat menyerang dunia 1000 besar. Beberapa kelompok jahat di belakang Vortex Abyss membuat suara hormat. Ya, sudah lama sejak Perang Dunia Pertama, dan kekuatan keseluruhan ras alien kita hampir pulih. Sudah waktunya, beberapa kelompok dari kelompok jahat yang sangat terang di bagian bawah berbicara, dan roh-roh jahat itu menakjubkan, dan roh-roh jahat itu bergegas ke langit. Kali ini kami siap, dan kami pasti akan berhasil merebut wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar. Tapi sekarang, seluruh dunia 1000 besar berada dalam bahaya. Kaisar Iblis dari dunia Iblis telah dihancurkan, dan kekuatannya meningkat dengan pesat. Beberapa raja di dua penjara penindas iblis telah sepenuhnya dipenggal oleh mereka. Beberapa dewa jahat di bagian bawah berkedip dan berkata dengan lembut, niat membunuh yang mengerikan dan kemarahan terbukti. Kaca, untuk sesaat, jejak kemarahan muncul dari seluruh ruang. Selain itu, di 4 wilayah utama dunia Buddha, dunia hantu, dunia iblis, dan dunia iblis, pembangkit tenaga manusia juga muncul satu demi satu. Setelah beberapa saat, Raja jahat yang bertanggung jawab atas kecerdasan melanjutkan. Ceritakan semua informasinya. Beberapa dewa jahat pertama juga berkata. Sekarang dunia manusia adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Seorang pria kuat bernama Lindong melangkah ke Samsara, membangun seni bela dirinya sendiri, dan menahan laju serangan tentara kita. Dan Istana Surga Barat, kaisar dari 100 pertempuran di mulut umat manusia, memiliki kekuatan bertarung yang tak tertandingi, dan secara berturut-turut telah menghancurkan banyak tentara dan raja dari suku jahat asing kita. Saya khawatir mereka tidak akan bisa untuk berhasil menerobos dari sini. Bukit Wilderness Utara, tanah 10.000 makam, Lord Undead menekan langit dan bumi, membentuk bahaya alami untuk memblokir pasukan kita. Kaisar Iblis dari dunia Iblis juga membentuk kekuatan, mengawasi dan menjaga celah-celah di dunia iblis, membuat kita menderita dari musuh dari belakang. Orang-orang kuat di pusat dunia manusia bahkan mengirim orang-orang kuat untuk secara ketat menjaga retakan pesawat di masing-masing alam dari 7 dunia. Satu demi satu, informasi tentang karakter seperti raksasa di ribuan dunia berbaris satu persatu. Aku tahu. Namun, dewa jahat bermata 9 telah membawa pasukan iblis asing ke alam bawah secara diam-diam, mencoba melenyapkan apa yang disebut Lindong. Adapun tempat lain, tahan dirimu. Alam bela diri adalah tempat termudah bagi kita untuk memasuki dunia 1000 besar, di mana para penjaga adalah yang terlemah. Setelah dewa jahat bermata 9 berhasil, pasukan kita akan menguasai dunia, dan perang dunia kedua akan pecah sepenuhnya. Petik 2. Bersiaplah, ketika saatnya tiba untuk pesta yang sebenarnya, kaisarku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Dewa jahat itu berkata, dengan suara yang kuat. Setelah pusaran di bawah, para raja mendengar kata-kata itu, kelompok cahaya berkedip, dan panas yang menyengat tidak bisa lagi dihentikan. Selain itu, kita dapat mulai menyelidiki informasi terperinci di dunia 1000 besar, dan menyelamatkan beberapa dewa jahat yang telah ditekan dan disegel. Pada saat itu, kami memiliki peluang lebih baik untuk menang. Beberapa dewa jahat pertama berkata. Ngomong-ngomong, Tuan Dewa Jahat, di benua Dou di dunia manusia, tampaknya ada jejak keturunan klan Xiao, dan ada banyak informasi yang menunjukkan bahwa penghancuran beberapa ras kecil dan menengah,
termasuk klan iblis darah, semuanya terkait dengannya. Apakah menurutmu? Beberapa suara mencurigakan terdengar. Benua Douyun, Blood King Mo dan Xie Cham Scholar tidak disimpan di dunia kuno, biarkan mereka melakukannya. Selain itu, kirim orang untuk bertanya lebih lanjut. Dalam Perang Dunia Kedua, kita hanya bisa menang dan tidak kalah. Suara agung itu sepertinya mengguncang hati kelompok jahat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan semacam itu, di luar reinkarnasi, telah mencapai keadaan tertinggi yang sebenarnya. Dunia seribu hebat, ada banyak jenius yang mencoba melindungimu terakhir kali. Kali ini, aku melihat bagaimana kamu bisa menahan serangan mengerikan kami. Tunggu, cepat atau lambat kita akan mengambil wilayah subur ini. Petik 2. Petik 2. Suara itu bergema untuk waktu yang lama, tetapi aura langsung itu jauh melampaui semua hal, tetapi benar-benar di atas semua hal di dunia. Hush! Xiao Yan melihat bayangan yang tersisa di kehampaan, getaran gemetar muncul satu demi satu, dan bahkan darah di tubuhnya langsung membeku, dan butiran keringat seukuran kacang polong terus menetes. Terima kasih banyak. Setelah nafas, Gen Guqi dan Di Yanjie memancarkan aura lembut pada saat yang sama, melawan penindasan yang menghancurkan langit yang disampaikan dalam bayangan, dan Xiao Yan merasa jauh lebih baik. Retak. Dengan suara, bayangan kehampaan menghilang dalam sekejap. Meskipun ini hanya sebagian kecil dari bayangan ingatan pertemuan raja-raja suku jahat di luar wilayah, itu sudah cukup bagi Xiao Yan. Melalui bayangan barusan, Xiao Yan tampaknya telah menemukan bahwa di antara ras jahat di luar dunia, ada keberadaan lain yang disebut dewa jahat yang melampaui peringkat raja. Jumlah dewa jahat mungkin hanya jumlah satu tangan, tapi kekuatan mereka jauh melampaui itu reinkarnasi, melangkah ke alam lain. Jadi setelah reinkarnasi, itu bukan dewa pertempuran. Hierarki tersembunyi apa yang ada di antaranya. Namun, ini bukan hal yang harus dipertimbangkan Xiao Yan sekarang. Mungkin ketika kekuatannya mencapai level itu, semuanya akan terungkap. Dia menghela nafas berat, menyaksikan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menghilang. Xiao Yan juga duduk, tidak memikirkan hal-hal lain untuk saat ini, dan mengembalikan kekuatannya dengan ketenangan pikiran. Pada saat yang sama, di penjara kuno, tanpa dukungan dari tiga raksasa, dengan tindakan Suner dan Kaisar Surgawi Peerless, orang-orang jahat di seluruh penjara kuno, waktu dupa, adalah kematian-kematian, penindasan represi benar-benar tersapu oleh beberapa orang. Saudara Xiao Yan, setelah bencana penjara kuno diselesaikan, Suner menyelamatkan banyak pembangkit tenaga listrik yang dipenjara. Meskipun itu hanya gumpalan jiwa, tapi untungnya, jumlahnya sangat besar, dan semua orang dianggap memilikinya, kekuatan yang layak. Tidak lama kemudian, Suner berlari ke dasar penjara kuno dengan tergesa-gesa. Hehe, melihat kedatangan Suner, Xiao Yan tersenyum lembut dan berdiri dalam sekejap. Luka-luka di tubuhnya sudah pulih. Semuanya terpecahkan. Xiao Yan memegang Suner di lengannya, dan mau tidak mau menghisapnya dengan keras. Aroma aneh masuk ke lubang hidungnya, yang cukup menggoda. Ya, orang-orang jahat yang tersisa di penjara kuno semuanya telah diselesaikan, tetapi di sini hanya tubuh jiwa para tetua klan kuno. Tampaknya tubuh mereka masih berada di inti klan kuno. Suner juga berkata cukup main-main, suara seperti lonceng perak begitu dekat, cukup menyenangkan untuk didengar. Sepertinya inti dari klan kuno masih harus pergi. Namun, rencana pembangunan Raja-Raja Darah Mo dan Bayi Iblis telah sepenuhnya dihancurkan oleh kita. Raja lain di inti klan kuno, seharusnya tidak ada gerakan, kan? Xiao Yan mencoba menganalisis. Pertama, integrasikan tentara, lalu tinggalkan penjara kuno dan pergi ke lusinan kota bawahan klan kuno untuk bergabung dengan mereka, dan sisanya adalah untuk membahas tindakan balasan. Saya selalu merasa bahwa inti dari klan kuno adalah bab terakhir dari bencana ini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan memberikan solusi. Oke, tapi kali ini, kamu harus ikut denganku. Sedikit. Suner membuat wajah Xiao Yan dengan cukup cerdas dan menyenangkan, mengambil telapak tangan lebar Xiao Yan, dan berjalan menuju luar bersama-sama, matanya cukup puas dan bahagia. Kamu gadis. Xiao Yan memandang Suner dengan sangat bahagia dan tidak punya pilihan selain menyeretnya keluar. Setelah istirahat, lantai 2 penjara kuno, ruang batu. Ini adalah ruang batu yang agak kosong, tampaknya digunakan sebagai ruang pertemuan sementara. Saat ini, selain Xiao Yan, Suner,
Gu Yuan, dan Kaisar Peerless, ada lusinan jiwa yang tidak berwarna dan transparan. Tubuh, diam-diam muncul di sini, dan suasananya sangat aneh untuk sementara waktu, tetapi kekuatan yang terkandung dalam tubuh jiwa ini tidak dapat diremehkan, dan bahkan ada fluktuasi mengerikan yang menyentuh reinkarnasi. Tetua, saya percaya Anda harus jelas tentang situasinya sekarang. Melihat tidak ada yang berbicara, Suner berdiri, melihat sekeliling dengan matanya yang indah, dan kemudian berbicara dengan ringan. Tidak ada kelemahan dalam suaranya, tetapi sebuah sentuhan, keagungan yang tak terbantahkan. Para tetua yang hadir adalah semua anggota inti dari klan kuno, dan di antara mereka ada pembangkit tenaga kesempurnaan Douxian Bintang 8. Pembangkit tenaga listrik tingkat ini akan diam-diam dihitung oleh Raja Darah Mo. Dapat dilihat bahwa pertahanan kuno mereka klan benar-benar penuh lubang. Namun, di antara banyak pembangkit tenaga listrik yang diselamatkan, hanya patriark klan kuno dan jiwa-jiwa yang bertanggung jawab atas beberapa bahan pembangkit tenaga listrik strategis di klan kuno yang menghilang, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Tetua kita akan mengingat pencapaian besar orang-orang kudus di hati kita, tetapi tidak mudah untuk pergi ke inti klan kuno. Tubuh kita belum jelas, tetapi kita khawatir tentang waktu. Jiwa-jiwa dari beberapa tetua bergengsi klan kuno khawatir. Mereka masih memiliki inti klan kuno di tubuh mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk hidup damai dengan cara klan jahat di luar wilayah. Yang mereka takuti adalah mereka yang memerintah inti klan kuno. Sumber, tapi aku tidak berbahaya. Tetapi jika mereka mengandalkan keadaan jiwa mereka untuk melawan kejahatan, begitu mereka jatuh, itu akan menjadi kematian yang nyata. Orang-orang tua ini, Xiao Yan menggosok kepalanya dengan lemah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera berdiri. Klan jahat dari luar wilayah di bawah tahap akhir dari Bintang 8 Douxian semuanya dapat diserahkan kepadaku. Xiao Yan berkata dengan nada yang agak menghina, untuk menciptakan penindasan yang sangat tirani. Anda hanya mengandalkan kekuatanmu saja di tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals. Begitu suara Xiao Yan keluar, lusinan suara negatif muncul. Wah, tahukah kamu di mana ini? Kamu harus mengenali faktanya. Jika bukan karena hubungan yang luar biasa antara kamu dan gadis suci, apakah kamu pikir kamu akan memiliki kualifikasi yang setara dengan kami? Tahap akhir dari Bintang 7 Douxian benar-benar terlalu lemah. Beberapa tetua kuno tidak bisa menahan cibiran. Lagi pula, dalam pertemuan di sini, selain Xiao Yan dan Gu Yuan, yang terendah kekuatan juga berada di tahap awal Bintang 8 Douxian. Tidak apa-apa, Xiao Yan tidak berkata apa-apa lagi, tapi sedikit mengalihkan pandangannya ke arah Suner. Jangan mati. Suner memiliki nada acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli dengan hidup atau mati tetua. Selama Xiao Yan memberi perintah, dia akan mengikuti Xiao Yan kembali ke wilayah api tanpa akhir, tanpa ragu-ragu, dan tidak akan mengganggu masalah klan kuno. Bang bang bang. Dengan suara, tubuh Xiao Yan, tubuh jiwa yang persis sama dengan tubuh utama muncul, dan segera menamparkan tetua yang membuat kata-kata kasar. Boom! Suara itu hanya tamparan mudah dari kekuatan jiwa. Tubuh jiwa sesepuh yang baru saja membuat pernyataan kasar, seolah-olah dia telah diserang secara fatal, ditembak lurus dan terbang keluar, ditutupi bekas luka dan cukup malu. Bagaimana ini mungkin? Dalam sekejap, ruang batu itu sunyi, dan para tetua yang tersisa yang masih bermusuhan memandang Xiao Yan dengan heran, dengan ekspresi kaget. Kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Xiao Yan barusan, bahkan para leluhur klan kuno mereka tidak pernah memilikinya. Suner adalah istriku. Jika dia tidak mengambil warisan klan kunomu, dan karena persetujuan senior itu untuk membantu klan kuno bertahan dari bencana ini, aku akan segera membawanya kembali. Jangan berpura-pura menjadi ras super kuno untuk melakukan sesuatu yang salah. Pada awal 7 puncak keabadian, bagaimana 6 puncak lainnya memperlakukan istriku kecuali puncak pertama yang diperintah oleh para pendahulu Kaisar Surgawi yang tiada taranya. Apakah kamu tidak tahu? Jika bukan karena suami dan istriku mencoba membunuh Raja Darah Mo sebelumnya, aku khawatir kalian orang tua akan benar-benar berubah menjadi makanan ras jahat asing. Tidak ada ruang bagimu untuk datang ke sini untuk menawariku. Jika kamu mau, ambil Suner sebagai patriark baru, dan suami dan istriku akan berusaha keras untuk membantu orang dahulu melewati kesulitan. Jika kamu tidak setuju, kami akan segera pergi. Kekacauan semacam ini, siapapun yang ingin membersihkannya akan membiarkan siapapun yang membersihkannya.
Xiao Yan meraung dalam serangkaian raungan, jelas sangat marah, dan kemudian menarik Suner keluar tanpa melihat ke belakang. Tuan Xiao Yan, jangan marah, kami setuju. Setelah beberapa menit, para tetua klan kuno memimpin, dan semua anggota inti mengangguk perlahan. Sampai sekarang, hanya dengan mengandalkan api suci Xiao Yan dan Suner, mereka dapat berharap untuk menyelesaikan bencana para leluhur. Jika mereka pergi, saya takut para leluhur akan hancur. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.